Salam santun, salam damai, dan salam rahayu untuk saudari-saudariku dimanapun kalian berada. Ibarat buih adalah ombak, ibarat ombak adalah laut, dan laut tidak lain daripada air jiwa semata. Saudara-saudariku, sudah lama sekiranya kita bersua. Mungkin dari kata-kata saya atau pembicaraan saya banyak yang menyinggung perasaan saudara-saudari. Alangkah baiknya di bulan penuh berkah ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin saudara-saudariku. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman apa yang saya alami di pertengahan bulan Ramadan kemarin. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya, jadi waktu itu saya pernah bertanya kepada salah satu tokoh spiritual yang mempelajari atau mendalami ilmu hakikat. Jadi saudara-saudariku, kita hidup di dunia ini tentunya ingin selamat, ya kan? Tentunya kita ingin selamat. Kita tinggalkan aja dulu kalau kita mengharapkan surga, ya kan? Yang jelas, sebelum mencapai surga itu, alangkah baiknya kita selamat dulu. Kalau sudah selamat, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah dan kita bisa dimasukkan ke dalam surganya. Nah, jadi saudara-saudariku, saya bertanya kepada salah satu orang yang sudah wafat ya, sudah pulang duluan atau meninggal kan. Saya bertanya kepada beliau, sebenar-benarnya zikir itu apa sih? Nah, beliau menjawab, zikir itu adalah mengingat, katanya. Mengingat. Lalu katanya, bagaimana kita bisa mengingat kalau kita belum melihat apa yang kita harus ingat? Contoh misalnya seperti ini, kita membayangkan wajah orang tua kita. Nah, karena kita sudah pernah melihat atau bertatap muka dengan kedua orang tua kita, walaupun beliau sudah wafat, mungkin kita tetap saja masih mengingat sampai kapanpun wajah orang tua kita. Nah, jadi di sini yang ditekankan beliau kemarin itu, bagaimana cara mengingat yang belum kita lihat sama sekali, saudara-saudari. Nah, ini mohon maaf ya saudara-saudariku ya. Kita jangan dulu menyesatkan seseorang ya, atau mengecap atau menjustis seseorang adalah sesat, saudara-saudara. Karena kita belum tahu kita ini selamat apa tidak selamat. Seperti itu saudara-saudari. Berkaitan dengan ingat tadi, saya diberikan oleh seorang tokoh juga ya, tokoh yang mempelajari ilmu agama lah. Dia mengajarkan saya amalan-amalan seperti menyebut, kemudian mengingat atau berzikir. Kemudian banyak lagi amalan-amalan yang diberikan. Nah, kenapa saya menggiring ke cerita ini? Karena saya mempunyai pengalaman seperti ini. Mulai usia saya 17 tahun, saya diajarkan untuk diberikan amalan supaya mendekatkan diri terus dengan dengan yang menciptakan kita ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diberikan amalan ini seperti ini. Nah, saudara-saudariku, yang saya ingin ceritakan di sini, waktu itu pertengahan bulan Ramadan, saya kena serangan mendadak. Pada saat saya berbaring ya, tidur dalam posisi tidur, kok saya ini napas saya ini kok sesak gitu. Baru aja
baru saja terjadi napas saya kok sesak. Saya biasanya kan kalau orang nguap itu habis enak gitu. Nah ini enggak, begitu kita tarik napas tertahan di situ. Oh saya kaget, waduh bisa repot nih. Nah begitu saya bernapas, saya narik, terhenti, turun sedikit aja. Napas saya narik itu sedikit. Akhirnya saya keringat dingin, kaki saya dingin, segala macam. Saya kaget, waduh, jangan-jangan ada apa-apa. Nah ternyata saudara-saudariku, apa yang saya pelajari, apa yang saya hafal, apa yang saya ingat itu, nama-nama semua apa yang saya amalkan itu hilang spontanitas. Yang saya ingat hanyalah bagaimana supaya saya bernapas. Nah, jadi yang saya pelajari puluhan tahun yang kemarin itu hilang seketika. Yang saya cari itu napas saya. Saya tidak lagi mikirkan anak saya tidak mikirkan ini itu lagi. Saya mencari napas. Nah, sampai suatu saat saya masuk UGD ya, pertengahan Ramadan ini. Nah, saya rekam jantung kan namanya itu. Habis itu kemudian diinfus ya. Nah, gitu. Nah, hanya gara-gara nggak bisa mengingat napas gitu seperti itu. Hanya gara-gara lupa bernapas, saudara-saudariku. Saya cari mana napas saya ini gitu. Kok napas saya ini nggak ada? Hampir berapa detik saya kira saya pulang waktu itu. Hampir berapa detik saya kehilangan napas. Nah, yang maksud saya di sini adalah yang sehari-hari menemani saya bekerja, saya berkendaraan, saya tidur, saya mandi, saya kemana-mana, selalu menemani saya gitu. Ketika dia meninggalkan saya sedikit aja, kalang kabut saya gitu. Nah, beda dengan ketika kita mengingat nama atau amalan-amalan ini, yang notabene-nya kita kemana-mana nggak bakalan tahu gitu, nggak bakalan ingat lagi kemana mereka pergi gitu. Nah, ketika kita hilang napas, maka hilanglah ingatan segala dunia, segala macam, segala amalan-amalan itu hilang, saudara-saudari. Lalu kemudian pengalaman saya lagi satu kali lagi ya, di awal Ramadan juga. Sekitar 1 bulanan gigi saya ini goyang. Akhirnya pada saat Ramadan juga ini saya dorong seperti ini, gigi saya langsung patah. Saya ambil 2, gigi saya itu patah. Jadi saudara-saudariku, ketika gigi saya itu patah, nah sebelum saya ceritakan ini, saya juga mau menceritakan sebelum apa saja yang saya pelajari dengan ilmu-ilmu leluhur. Sebelum saya menceritakan gigi saya ini, leluhur saya berkata, yang saya pelajari ya waktu itu, intinya seperti ini. Saya tidak mau panjang lebar. Dia berpesan kepada saya, jangan lupa bernapas, itu saja. Nah kemudian saya lanjutkan gigi saya tadi itu hilang, gigi saya itu jatuh, copot ya. Saya ingin membuktikan perkataan leluhur saya ini apakah benar apa enggak. Ketika gigi saya ini copot, saya iseng, saya ambil kainnya enggak spesial, kain biasa aja, saya bungkus pakai tisu ya. Kemudian saya kubur kan, nggak sampai 5 menit saya bongkar balik, tinggal kain, giginya nggak ada. Nah saudara-saudariku, dari cerita saya tadi yang gigi saya hilang tadi itu, artinya saya juga bingung kemana. Entah itu dimakan cacing, entah itu dimakan binatang-binatang, saya nggak paham. Yang jelas saya bongkar itu sekitar 5 menitan.
saudara-saudariku. Tapi ini jangan dipercaya ya, dipercaya. Ini hanya pengalaman saya sendiri saja. Saya nggak paham dengan pengalaman saudara-saudariku. Yang jelas ini adalah pengalaman spiritual saya. Jangan dipercaya. Jadi alangkah baiknya kita menuntut ilmu sebenar-benarnya ilmu, saudara-saudariku. Yang benar-benar ilmu. Ya. Seandainya ini adalah HP. Kalau saya sebut HP, saya nggak bakalan bisa nelpon. Kalau kita menghafal atau menghafal nama HP, handphone atau HP kesini kamu, nggak bakalan kesini. Tapi kalau kita paham, memaknai, dan bisa mengerjakannya, ya kita tinggal ambil aja, lalu kita tekan nomor, kita nelpon. Ini nggak perlu kita hafal, kita kerjakan. Nah, banyak dari saudara-saudariku yang menuntut di luar sana, yaitu hanya tahu, hanya belajar, hanya berguru, letak dan cerita-cerita saja. Tapi bagaimana, saya yakin yang pernah berkumpul waktu itu, yang kemana-mana, ke hulu ke hilir berguru hanya mendengar perkataan-perkataan gurunya, tapi tidak pernah bagaimana cara pembuktian. Lalu ketika tidak mampu membuktikan, guru dianggap salah, guru diapai, guru dihujat, guru diapa. Karena apa? Karena saudara-saudariku ini hanya cuman bisanya mendengar, kemudian memaknai pun nggak, menurut saya belum ada gitu. Paling 1-2 orang aja gitu yang mampu. Nah, percuma kita berguru, duduk sama-sama kan, tapi hanya mampu mendengar, menyampaikan, tapi tidak tahu memakai bagaimana. Nah, makanya tadi saya ceritakan pengalaman saya bernapas tadi itu. Apa yang kita dengar tadi dari guru kita, apa yang kita diberi guru kita amalan itu akan hilang ya. Ketika kita kehilangan napas sedikit aja hilang, kita tidak tahu maknanya. Nah, kebanyakan juga dari saudara-saudariku dimanapun kalian berada ini, ketika kita mendengar ilmu baru seperti ini, cuman hanya mendengar, oh ini letaknya di sini, ini di sini, di situ, ini makamnya apa, ini di sini, di sini. Kita sudah makai belum? Nah, ketika ada seorang saudara kita yang wafatnya nggak wajar, sekarang saya mau tanya, apakah benar-benar memakai apa yang saya katakan tadi? Apakah benar-benar memaknai apa yang saya katakan tadi? Nah, siapa tahu hanya menghafal. Nah, ketika dia mendengar saja menghafal, hilang segalanya, saudara-saudariku. Kita pasti akan lupa dengan dunia. Kita hanya mencari satu napas. Nah, ketika kita, yang anehnya, ketika kita tidak bisa membuktikan, kita tidak bisa merealisasikan apa yang kita pelajari, guru sesat, guru nggak bisa begini, guru apalah, guru dihujat, guru apa. Padahal kita sendiri yang nggak paham gitu. Kadang-kadang ada orang yang minta sakti. Rasulullah sendiri aja tidak sakti, tapi beliau mempunyai mukjizat yang dari Allah langsung, saudara-saudariku. Kita mencari sakti, kalau mau mencari sakti ya belajar dengan jin, dengan iblis. Kan gampang. Jangan belajar dengan guru atau ulama-ulama yang benar-benar ulama gitu. Kalau hanya belajar sakti, bawa aja sesajen, disembah aja di bawah gunung, minta kesaktian dengan setan. Nah, gitu. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Jadi untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada, ya, kita jangan menyesatkan dulu seseorang. Kita jangan mengkafirkan, jangan menjustis seseorang belajar ini, belajar itu. Kita ini tidak sekubur. Kita ini masing-masing.
saya menyebut Allah, mungkin kalian lebih fasih lagi daripada saya. Tapi maksud dengan tujuan saya itu Tuhan saya yang Tuhan saya yang saya sebut. Misalnya saya menyebut Allah, Allah bilang kalian yang benar begini. Nah, tapi makna yang saya sebutkan itu bahasa akrab saya dengan Allah, dengan Tuhan saya. Ibarat saya memanggil ibu saya, begitulah. Artinya saya tidak fasih masalah itu, bisa aja disalahkan, tidak masalah. Artinya saya tidak fasih dalam penyebutan ya. Yang jelas tujuan saya, maksud saya untuk menyebut nama Tuhan saya pribadi gitu. Salah mungkin dari sisi pandangan orang, cuman menurut saya itu panggilan saya gitu. Jangan disalah-salahkan. Jadi saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, tuntutlah ilmu, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Tuntutlah ilmu, belajar bernapas lah, belajar bernapas. Karena ketika kita kehilangan napas, susah. Jadi saran saya mulai sekarang, kita harus akrab dengan napas kita sendiri. Jangan sampai dilupakan, padahal dia dibawa ke hulu ke hilir, tapi kita nggak akrab dengan napas kita sendiri. Nah, begitu. Jadi pesan saya, jangan lupa bernapas sekali lagi. Itu pesan guru saya sih, yang mengajarkan saya dulu. Karena napas ini penting. Nah, jadi saudara-saudariku, saya ulangi lagi, jangan lupa sholat 5 waktu. Kerjakan ibadah-ibadah yang lain. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain waktu kita akan bertemu lagi. Salam santun, salam damai, dan salam rahayu.